Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya untuk kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita meminta pertolongan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi Tuhan kami menghadap hadirat-Mu atas cinta dan kebaikan-Mu yang telah menuntun menyertai kami dari awal ibadah kami hingga saat ini. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami sehingga kami tidak hanya membaca dan merenungkannya, tetapi kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas. Hamba yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan, mari Engkau menutup bungkus mulut bibir hamba sehingga hamba boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan apapun yang ingin menghalangi gerakan Tuhan, mari Engkau menjawab itu semua sehingga kami boleh berjalan dengan baik sesuai dengan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam Injil Matius 13 ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-33 dan dilanjutkan pada ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-52. Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-33 dan ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-52. Jika kita sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Di sini ada dua perikop. Yang pertama yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Dan yang kedua, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladang. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apalagi sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Dan kita lanjut pada ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-52. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasir, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya
yang baru dan yang lama dari bendahara. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, demikian yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini. Tentu yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, tetapi kita mampu melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Tema kita pada pagi hari ini yaitu bertumbuh dalam iman dan berdampak bagi sekitar. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini yaitu bertumbuh dalam iman dan berdampak bagi sekitar. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti menginginkan adanya pertumbuhan dan kemajuan di dalam kehidupan. Seorang bapak atau ibu pasti ingin melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, bijaksana, dan bertanggung jawab. Begitu pula seorang petani pun menaruh harap agar benih yang ia tabur dapat tumbuh subur dan menghasilkan panen yang berlimpah. Dan begitu pula dengan setiap orang yang berusaha kerja, pasti berharap pekerjaannya dapat berkembang dan membawa hasil yang baik dari Tuhan. Seringkali kita merasa bingung atau sulit melihatnya secara nyata. Pertumbuhan iman tidak dapat dilihat langsung dengan mata seperti pertumbuhan tubuh kita yang makin lama makin tinggi dan besar. Iman tumbuh dengan cara yang tidak selalu terlihat, dan perubahannya terjadi pada rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga rajin datang ke gereja pada hari ini. Namun, kadang merasa seolah-olah tidak ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan. Ada juga yang merasa lelah dan mulai bertanya dalam hati, apakah Tuhan sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan saya? Apakah iman saya benar-benar bertumbuh? Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini datang untuk memberikan penghiburan dan penguatan bagi kita semua. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini yang tertulis dalam Injil Matius 13 ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-33 dan ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-52. Di sini kitab Matius ditulis oleh Matius yang dulunya adalah seorang pemungut. Kitab ini ditujukan khususnya kepada orang-orang Yahudi agar mereka mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang telah dijanjikan dalam kitab Nabi sejak zaman. Menantikan kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan dan memberikan kekuasaan serta kemuliaan yang besar. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, di sini Yesus menyampaikan beberapa perumpamaan yang sangat sederhana, namun mengandung makna yang sangat mendalam. Di sini Yesus pertama-tama memakai perumpamaan tentang biji sesawi. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil dibandingkan dengan segala jenis biji-bijian lain. Namun, ketika biji itu ditanam dan tumbuh, ia menjadi tanaman yang lebih besar dari tanaman tersebut. Cukup dicampurkan ke dalam tepung yang banyak dan sedikit demi sedikit ragi itu bekerja sehingga seluruh adonan menjadi mengembang sempurna. Di sini Yesus juga menceritakan betapa berharganya
yang menangkap berbagai jenis ikan, dan pada akhirnya ikan-ikan itu dipilih. Yang baik dikumpulkan dan yang tidak baik dibuang. Bapak Mama, saudara sekali yang diberkati Tuhan, dari semua perumpamaan yang Yesus sampaikan, kita dapat melihat bahwa kerajaan Allah tidak selalu datang dengan hal-hal yang besar, mencolok dan langsung terlihat oleh semua orang. Tetapi justru kerajaan Allah seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil, sederhana, dan bahkan tidak diperhatikan oleh banyak orang. Namun, di dalam hal yang kecil itu terdapat kuasa Allah yang bekerja. Biji sesawi yang kecil itu memiliki kehidupan yang dapat tumbuh menjadi pohon yang besar. Dan ragi yang sedikit itu dapat bekerja dari dalam hingga mengubah seluruh adonan. Demikian pula halnya dengan pekerjaan Tuhan di dalam hati kita. Tuhan seringkali bekerja secara perlahan dari dalam hati manusia, sehingga perubahan yang terjadi tidak langsung terlihat oleh mata orang lain. Di sini Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara yang seketika mengubah keadaan dalam sekejap mata, melainkan melalui proses yang panjang, melalui hari demi hari yang kita lalui, dan melalui kesulitan, melalui pergumulan, dan melalui kesabaran yang kita pelajari di dalam. Bapak Mama, saudara sekali yang diberkati Tuhan, hal ini berlaku bagi pertumbuhan iman kita masing-masing. Jangan kita merasa bahwa hal-hal yang kita lakukan bagi Tuhan itu tidak ada artinya. Sebuah doa yang kita panjatkan setiap hari, pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan dengan semangat, kesetiaan kita ketika kita datang beribadah, kesabaran kita melayani dengan tulus hati, serta kerelaan kita mengampuni orang lain yang menyakiti